Assalamualaikum, sapa Ustadz Hussein dan Kiai Jafar. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wah, sepertinya ada tamu dari jauh. Silakan masuk. Ayahku mempersilakan mereka masuk. Tanpa basa-basi, Kiai Jafar menanyakan keadaan ibuku. Kemudian ayah menceritakan asal muasal kenapa ibu bisa seperti itu. Kemudian Kiai Jafar berkata, "Besok saya kembali ke sini lagi bersama para murid saya. Sekarang istirahat saja. Besok malam sepertinya akan menjadi malam panjang. Minumkan ini kepada Mbak Tari, insya Allah malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Saya menginap di rumah Ustadz Hussein," ujarnya. Setelah berkata seperti itu, Kiai Jafar dan Ustadz Hussein pamit pulang. Keesokan malamnya seperti biasa, ibu sedang berada di kamarnya masih dengan kondisi yang sama. Duduk melamun di jendela kamar menatap keluar. Gordennya tidak boleh ditutup. Sambil melakukan tugas sekolah, aku menemani ibu. Aku sudah tidak takut lagi dengan beliau karena beliau sekarang sudah tidak pernah tertawa atau nangis tiba-tiba lagi. Beliau lebih banyak diam, walaupun aku tahu ada sesuatu yang buruk terjadi pada ibu. Tiba-tiba ibu berbicara. "Ada tamu datang." Aku sempat kaget karena ibu berbicara. "Siapa yang datang, Mah?" Tanyaku sebelum aku sadar kalau ternyata ibu berbicara bukan denganku, akan tetapi dengan sesuatu yang lain. Tak berapa lama dari depan rumah terdengar suara Ustadz Hussein dan Kiai Jafar. Aku memperhatikan raut muka ibu. Dia tampak tidak senang dengan kedatangan Ustadz Hussein dan Kiai Jafar. Ditambah di luar ada beberapa orang lagi yang datang. Mereka adalah murid-murid Kiai Jafar. Kemudian Ustadz Hussein dan Kiai Jafar masuk ke kamar ibu. "Assalamualaikum Mbak Tari." Ibuku tidak langsung menjawab. Dia melirik sinis, menatap baik-baik orang asing di hadapannya. "Kamu mau ngapain kesini?" Tiba-tiba suara ibu berubah. Aku langsung sadar kalau itu bukan ibuku. Kiai Jafar mendekati ibu. Beliau memegang pundak dan punggung ibu, sedangkan Ustadz Hussein memijit-mijit telapak kaki ibu sambil membacakan doa-doa. Lalu Kiai Jafar berbicara pada sosok yang merasuki ibu. "Siapa yang berada di dalam tubuh ini? Keluar sekarang juga." Sosok itu tertawa mengejek. Kiai Jafar tak menghiraukannya dan mulai membacakannya doa. Begitupun dengan Ustadz Hussein, suara yang dikeluarkan olehnya sangat menyeramkan, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Karena diserang Kiai Jafar dan Ustadz Hussein, sosok itu kewalahan. Ia berteriak, mengerang, menangis, kemudian tertawa dan berkata, "Aku senang sama dia, sangat nyaman masuk dalam tubuhnya. Aku ingin membawanya dia ke alamku." Hahaha. Kiai Jafar membalas, "Kau tidak bisa membawanya, kami akan mencegahmu. Kalau kau tidak pergi dari tubuh wanita ini, kami akan membakarmu." Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segenap kekuatan, Kiai Jafar dan Ustadz Hussein melawan makhluk itu. Sungguh mengerikan. Butuh waktu lama untuk melumpuhkan makhluk itu, sampai pada akhirnya makhluk itu menyerah. Sebelum dia keluar dari tubuh ibu, ia berkata, "Saya disuruh oleh tuanku untuk mengganggu keluarga ini. Saya juga disuruh untuk membuatnya lumpuh. Kalau saya keluar dari tubuh manusia ini tanpa izin dari tuan saya akan dibunuhnya." Kiai Jafar menjawab, "Kalau kau pergi dari tubuhnya, kau tidak akan dicelakai. Aku akan membawa kau ke suatu tempat di mana berkumpulnya jin-jin muslim." Baiklah. Lalu makhluk itu pun keluar dari tubuh ibu. Apakah kalian berpikir semuanya telah berakhir? Tentu saja tidak. Tiba-tiba tubuh ibu bergerak kembali. Dia bangun dan duduk bersila. Kepalanya menunduk. Dan tiba-tiba dia bersuara dengan lantang, seperti menahan amarah. "Kurang ajar. Siapa yang mengalahkan anak buahku? Sini lawan aku sekarang. Kalian akan kumakan." Entah siapa kali ini yang masuk ke tubuh ibu. Suara beratnya membuat suasananya mencekam. Ayahku panik sekali melihat ada yang masuk lagi ke tubuh ibu. "Pak Kiai, istri saya kenapa lagi? Kenapa makhluknya gak mau keluar-keluar?" tanya ayah sambil menahan tangis. "Tenang Mas Rudi, jadi yang bersemayam di tubuh Mbak Tari itu ada dua. Yang pertama itu sudah saya keluarkan, dan yang satu ini yang paling kuat. Bantu dengan doa-doa ya Mas, dan panggilkan murid-murid saya masuk ke ruangan ini." Ayah mengangguk. "Baik Pak Kiai." Kemudian Kiai Jafar berbicara dengan makhluk itu.
Saya yang telah melepaskannya keluar. Sekarang saya akan bertanya kepadanya, siapa yang menyuruhmu menghabisi keluarga Mas Rudi? Dia tertawa terbahak-bahak. Apa kau tahu aku dan wanita ini sudah menyatu? Kalau kau mengeluarkanku dari tubuh wanita ini, maka dia akan mati. Akulah sumber kekuatannya. Coba saja kau kalahkan aku, tantangnya. Kiai Ja'far menjawab dengan tenang. Tak ada yang kuat di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat katakan siapa yang menyuruhmu, atau aku akan membakarmu. Hahaha. Kau yang akan kumakan terlebih dahulu. Kemudian terjadilah pertarungan antara Kiai Ja'far dan sosok yang ada di tubuh ibu. Ustadz Husain dan murid-murid Kiai Ja'far membantu membacakan doa. Ibu meraung-raung dan menjerit kesakitan. Tanpa sadar aku menangis. Aku tidak tega melihat ibu tersiksa seperti itu. Tolong ibuku ya Allah. Tak berapa lama ibu muntah darah. Darahnya berwarna hitam. Kiai Ja'far mendekat dan membantu ibu duduk. Lalu memegang pundak ibu dan membacakan doa sambil bertanya kepada makhluk tersebut. Kau diberi apa oleh dukunmu? Dia memberiku darah, jawabnya. Jadi setiap manusia yang memberimu darah, kau akan menuruti permintaannya? Tanya Kiai Ja'far. Tentu saja, karena aku sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu, jawab makhluk tersebut. Baiklah, sekarang lihat ini. Kiai Ja'far mengucapkan doa-doa lagi. Makhluk itu bereaksi. Hentikan, hentikan, hentikan. Jelaskan siapa yang menyuruhmu? Tanya Kiai Ja'far masih dengan melafalkan doa-doanya. Jangan baca-baca itu, jangan bakar saya. Akan saya beritahukan asal jangan baca itu lagi. Makhluk itu memelas. Baiklah, sekarang jelaskan. Aku mencelakai keluarga ini atas permintaan dari orang yang tidak suka dengan kesuksesan Mas Rudi. Dan orang-orang itu adalah teman satu pekerjaannya. Maksudmu teman saya? Siapa namanya? Tiba-tiba ayahku menyela dan bertanya kepada makhluk itu. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya sudah terikat janji. Sekarang lepaskan saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga ini lagi. Tapi orang itu tidak akan pernah berhenti sampai orang yang bernama Rudi mati. Kemudian tiba-tiba tubuh itu ambruk. Ayah menggotong ibu dan membaringkannya di tempat tidur. Mas Rudi sepertinya ini belum berakhir. Ketika dukun itu tahu kalau jin-jinnya sudah dikalahkan, dia akan kembali mencoba mencelakai kalian lagi. Batari jangan sampai ditinggalkan sendiri. Minta Batari untuk terus berzikir, selalu mengingat Allah ya. Karena dengan selalu mengingat Allah akan dijauhkan dari segala jin yang akan mengganggu manusia. Santet darah sewu adalah santet yang mematikan. Untung saja aku datang tepat pada waktunya. Jika terlambat mengobati, Batari sudah pasti dia akan kehabisan darah dan meninggal. Untuk itu kalian semua harus selalu waspada. Ingat, setelah ini kalian jangan berhenti berdoa. Karena aku yakin orang itu tidak akan berhenti mengganggu kalian. Tubuh kalian jangan terlalu kosong, ujar Kiai Ja'far. Setelah memberikan pesan dan wejangan, Kiai Ja'far dan murid-muridnya pamit pulang. Hanya Ustadz Husain yang masih menemani ayah. Ibu sudah sadar sepenuhnya, namun tubuhnya masih lemas. Bagaimana tidak, ia dirasuki oleh jin-jin yang benar-benar kuat. Aku saat itu lega luar biasa melihat ibuku sudah kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu sudah terlihat sehat. Walaupun dia sekali sering didatangi sosok-sosok yang mengganggunya, tapi ibu sudah siap menghadapi para jin-jin tersebut. Sebulan sekali ibu melakukan ruqyah agar benar-benar sembuh total dari kiriman santet dari teman kerja ayah. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. 2 tahun ibu baru sembuh total. Semenjak kejadian itu, ibu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat hal-hal gaib. Darah yang selalu keluar dari organ vital ibu berangsur-angsur sudah menghilang. Pernah ada yang menawari ayahku untuk mengirimkan kembali santet kepada si pengirim. Tapi ibuku melarang ayah. Menurutnya tidak baik kalau harus perang santet. Ibu sudah lelah dan tidak ingin membalas perlakuan buruknya. Biar Tuhan yang akan membalas semua perbuatannya. Menurut Kiai, jin itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada jin hitam, jin merah, dan jin putih. Yang paling berbahaya tentunya jin merah. Bahkan jin merah tidak hanya membuat sakit, tapi membuat korbannya sampai meninggal. Bisa menutup aliran darah ke jantung dan membuat sasarannya langsung meninggal begitu saja. Walaupun tidak punya riwayat penyakit jantung. Berbahaya. Kedua, ada jin hitam.
Menurut orang pintar, jin hitam ini bisa membuat seorang tidak bisa berbicara. Dia akan merusak pita suara dan membuatnya menjadi gagu. Terkadang juga memutus bagian telinga dan membuatnya tuli. Ada beberapa kasus yang bisa disembuhkan oleh supranatural dan membuatnya normal kembali. Akan tetapi membutuhkan proses yang panjang. Yang paling tidak berbahaya adalah tentunya setan putih. Untuk jenis ini biasanya membuat korbannya kesakitan, misalnya dibuat panas dingin, kulit gatal, perih, dan lainnya. Di Indonesia masalah seperti ini memang masih kental, bahkan ada beberapa daerah yang masih sering mengirimkan santet ke orang yang tidak disukainya. Siapa saja yang bisa membuat santet dan seperti apa cara kerjanya? Menurut ahli, wanita lebih mahir membuat santet dibandingkan pria karena wanita mengalami masa haid yang bisa membuat jin suka. Ditambah dengan mantra Bukit Kanugunang, maka jin pun mudah mendekat dan bisa memerintahkannya. Pekerjaan ini memang harus yang ahli. Inilah kenapa banyak dukun wanita yang lebih kuat dibandingkan dengan dukun pria. Bahkan ada dukun wanita yang bisa membuat kecelakaan lalu lintas dan korbannya mati dengan mengenaskan. Cara kerja santet memang cukup unik. Jadi ada orang yang memerintahkan jin untuk menyerang seseorang. Jin itu menjadi abdi dukun tersebut karena sering diberi makan. Bahkan menurut paranormal, ada jin yang menghisap darah dari dukun tersebut dan membuat dukun itu terlihat kurus. Tidak pernah gemuk walaupun makan banyak. Ciri-ciri dukun santet biasanya tubuh kurus, mata merah, dan jalannya menunduk. Warna mata merah itu menurutnya karena mata setan atau jin yang sedang berada di sekitarnya. Selesai.